Halo nih Mas Bro Bu Bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. By the way, konten kali ini bisa cocok buat kalian yang sedang nyari enclosure SSD. Kebetulan Mang Udok punya enclosure terbaru dari Team Group. Serinya itu AC01 atau Eco One gitu. Kayaknya lebih enak disebut Eco ya. Kayak Mas Eko yang nggak tahu kemana tuh dulu dicari. Jadi biar lebih pasti, pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdacruz. Oke bro, seperti biasa, sebelum lanjut bahas lebih detail tentang desain sama performa, kita ungkap dulu harganya. Nah, harga buat SSD enclosure Eco One ini sekitar 575.000. Kemahalan? Bisa iya sih, kalau lihat komparisi harga di pasaran. Apalagi banyak opsi yang lebih murah. Cuma biasanya merek Team Group berani ngasih harga tersebut pasti punya banyak benefitnya. Jadi mari kita bongkar satu persatu. Apa worth it buat dipertimbangin atau skip dulu lah. By the way, istilah enclosure SSD itu intinya sih casing khusus buat nyimpen SSD internal yang biasa dipasang di mobo. Jadi fungsinya bisa kayak external SSD, bisa dipasang secara instan layaknya flash disk atau external hard disk. Jadi punya enclosure pasti banyak benefit, cuma performa mungkin dibatasi. Apalagi interface USB biasanya nggak besar banget, nggak kayak PCIe. Nah, ini berlaku buat Team Group Eco One enclosure. Meskipun punya kesan premium dengan desain yang apik sama clean, performa sebenarnya masih terbatas, max nyampe 1 GB per second. Tapi bicara desain nih, SSD ini pure punya ukuran yang nggak terlalu besar. Panjang sekitar 11 cm sama lebar itu sekitar 3,5 cm. Eco One ini bisa nampung max ukuran SSD nyampe 2280. Opsinya cuma satu slot. Bagian desain internal punya gerigi kayak mesh yang sering Mang Udok lihat di casing. Kabarnya itu bisa ngasih cooling ekstra juga ke SSD. Diklaim bisa ngasih pembuangan panas lebih efektif. Terus bahan materinya aluminium. So, ini bisa jadi salah satu alasan harga lebih tinggi. Bahannya oke, terus nggak berat, sekitar 60 gram. Ada pelindung karet juga, dan bisa mudah dilepas. Jadi misal nggak sengaja jatuh, perangkat masih aman. Note aja nih, nggak ada bonus SSD di dalamnya saat beli. Jadi ini mah pure cuma perangkat aja. By the way, enclosure SSD ini sebenarnya punya kompatibilitas yang luas, khususnya dari dukungan sistem operasi, termasuk Windows, Mac, Android, atau iOS. Kalau tipe SSD yang bisa dipakai itu versi NVMe antara Key M sama Key B. Team Group sendiri ngungkap kalau Eco One masih bisa bekerja dengan NVMe SSD beda generasi. Jadi misal nih kalian punya SSD Gen 4 yang kenceng, pakai enclosure SSD ini masih mungkin. Cuma sekali lagi, performa bakal terbatas, max nyampe 10 gigabit per second atau kisaran 1 GB per second, entah read maupun write. Keterbatasan interface USB jadi alasan utamanya. Jadi meskipun pakai SSD Gen 4 atau bahkan Gen 5 terbaru, kinerja masih tetap dibatasi nyampe 1 GB per second. Ngomongin interface, enclosure ini pakai dua interface buat nyolok langsung ke perangkat utama, yaitu USB-C sama USB-A. Opsinya itu 3.2 Gen 1 yang punya max speed nyampe 10 gigabit per second. Jadi sekali lagi performa bakal terbatas. Nah, masang SSD di enclosure ini mudah banget. Malah nggak perlu baut atau obeng. Itu tentu jadi salah satu benefit lain. Buat ngebongkarnya, pertama buka karet pelindungnya. Terus balik posisi enclosure. Terus tinggal cabut bagian besi penutup. Udah deh, tinggal pasang SSD.
Catatan aja, ada pengunci khusus buat SSD, bahannya karet. Malah ada 2 bonus tambahan. Karet ini bisa dilepas, terus kalau nanti hilang, kalian bisa pakai cadangan. Yang agak jadi kendala khususnya buat Mang Udok, saat masukin SSD ini kadang agak susah. Perlu waktu ekstra sama perlu trik dikit. Jadi kalian cuma tinggal tarik ke belakang sedikit karetnya, baru SSD bisa terpasang. Kalau udah terbiasa pasti gampang, cuma perlu hati-hati aja. Buat performa nih, Mang Udok coba pakai SSD Gen 4 dari Team Group juga. Serinya MP44L yang dulu dites bisa ngasih speed nyampe 5 GB per second. Nyatanya, kalau dipasang di enclosure NVMe ini masih work dengan baik. Cuma ya kinerja jadi turun drastis. Read speed pas nyoba di SSD benchmark nyampe 963 MB per second. Rate sama, nyampe 962 MB per second. Tes kompi benchmark buat gaming jadi 2,67 detik. Kalau dipasang di PCIe lama, sebelumnya kan cuma 1 detik. Nah, Mang Udok makin penasaran, gimana kalau pakai USB A 3.0? Apa sama atau turun? Nyatanya kalau dipasang di USB generasi lama, kinerja makin drop jadi 366 MB per second. Keterbatasan bandwidth di interface lama, tentu performa SSD bakal nggak maksimum. Dan enclosure bakal ngikuti USB yang dipakai. Jadi kalau USB 3.0, maka ini max nyampe 4,7 gigabit per second. Jadi bisa diwajarin sih kalau kinerja turun. Tapi setidaknya jadi ada beberapa simpulan. Pertama, kalian jangan harap performa tinggi kalau pakai enclosure ini. Apalagi kan protokol USB yang dipakai masih terbatas, nyampe 10 gigabit per second. Terlepas seberapa hebat SSD yang dipakai. Kalau suhu pakai enclosure ini terhitung masih adem. Rata-rata saat pakai cooling bawaan perangkat nyampe 50 derajat Celcius. Selisihnya sekitar 5 derajat kalau nggak dipasang thermalnya. Jadi suhu sih masih oke dan positif. So that's it, worth it. Nah, gimana menurut kalian? Menurut Mang Udok sih, enclosure SSD ini masih bisa oke buat rekomendasi. Coolingnya adem, kompatibilitas luas, sama nggak ribet saat mau masang. Cuma harga masih agak kemahalan. Coba kalau angkanya turun ke kisaran 300 atau 400 ribuan lah. Pasti makin banyak yang tertarik cuy. Jadi itu dia ulasan singkat tentang enclosure SSD Echo1 dari Team Group. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat, yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.